Assalamualaikum, kembali lagi di video aku. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman subscriber aku. Aku udah sampai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Alhamdulillah, terima kasih ya sebelumnya. Dan aku mau cerita pengalaman Acne story aku. Di video kali ini aku mau cerita kenapa aku sebelumnya aku mau bilang dulu, aku bukan dokter umum, apalagi dokter kulit dan dokter kecantikan sebagainya, itu bukan. Aku hanya berbagi pengalaman, cerita tentang jerawat aku, atau setelah aku berhenti dari krim dokter, jadi aku mengalami breakout, jerawat parah banget. Tapi di sini aku hanya bagi pengalaman atau aku mencari tahu krim yang mengandung steroid atau mengandung merkuri seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Itu juga aku dengar dari, maksudnya bukan dengar, aku cari tahu di YouTube, artikel apapun itu. Jadi juga berpengalaman, itu pengalaman pribadi aku sendiri. Jadi aku mau ceritain hari ini, di video kali ini aku mau berbagi pengalaman pribadi aku. Dan sebelumnya aku mau cerita kenapa aku sampai berhenti dari krim dokter. Setelah aku berhenti dari krim dokter, aku stop dari krim dokter, muka aku tuh jadi parah, jerawatannya, breakoutnya parah, timbul jerawatnya parah. Aku jadi stres juga bikin jerawatan jadi makin parah. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan dari sekeliling kita, dari kanan kiri, yang ih kok jerawatan, ih kok jerawatnya makin banyak, ih kok sekarang jerawatan. Please ya, please, aku sebenarnya nggak mau jawab, tapi gimana, males banget nanggapinya. Tapi please deh, buat yang suka nanya kayak gitu, apalagi nanya kapan nikah, kapan kawin, itu sama aja pertanyaannya kapan kamu mati, bisa kamu jawab. Terus kenapa mukanya jerawatan, itu juga bukan maunya aku. Jadi jangan kasih pertanyaan seperti itu, kurang-kurangi deh ya. Buat teman-teman yang atau di sekelilingnya suka bertanya seperti itu, salah ya, biarkanlah mereka masih bertanya-tanya. Sebelumnya aku mau bilang dulu, ini krim aku beli, aku maksudnya aku ini pakai krim dari klinik kecantikan, krim dokter dari klinik kecantikan. Aku nggak bilang krimnya itu berbahaya atau krimnya itu pasti mengandung steroid atau mengandung merkuri. Aku nggak bilang gitu, karena aku juga nggak tahu pasti. Aku cuma cari tahu aja ciri-ciri atau seperti apa krim yang mengandung steroid itu, dampak atau efeknya ke kulit kita, ke wajah kita, dan itu yang aku rasakan sendiri. Hal kliniknya itu juga cukup terkenal ya di sini, di kotaku di Pontianak ini juga sedikit terkenal, nggak sedikit, memang lumayan terkenal kliniknya. Jadi aku tertarik untuk memakai, tapi akhirnya aku stop karena ciri-ciri yang krim mengandung steroid atau mengandung merkuri itu ada efeknya di kulit aku. Aku hanya curiga sama krim ini karena apa? Karena ciri-cirinya sangat jelas, maksudnya kelihatan banget yang mengandung steroid gitu. Aku sih belum pernah nanya langsung ke dokternya, langsung itu belum pernah. Tapi aku cari tahu aja, cari tahu banget kenapa, maksudnya krim yang ciri-ciri krim yang mengandung steroid atau mengandung merkuri itu efek ke kulit kita itu seperti apa. Ternyata aku sendiri yang ngalamin, padahal aku sudah lama ya, termasuk lama, 8 bulan pakai krim itu. Memang kulit aku tuh sebelumnya aku jerawatan, memang jerawatan parah karena hormon. Aku habis lahiran, jadi karena hormon. Terus aku cobalah krim itu selama hampir 1 bulan. Mukaku tuh bersih dari jerawat, bekas-bekasnya juga memudar, tidak ada timbul-timbul jerawat. Jadi aku percaya sama krim itu sebelum aku melihat YouTube atau artikel atau pengalaman teman-teman yang bilang katanya krim yang mengandung steroid itu seperti apa, yang mengandung merkuri itu seperti apa.
Jadi yang aku tahu ciri-ciri krim yang mengandung steroid atau mengandung merkuri itu, dia ciri-cirinya pertama penipisan kulit atau kulit menjadi tipis. Itu yang kurasakan. Kulitku itu jadi tampak, bukan jadi memang kelihatan tipis, urat-urat apa ya namanya, yang hijau-hijau atau biru gitu, kelihatan banget. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, warna kulit tidak rata. Warna kulit tidak rata itu bukan warna kulit di wajahnya, tapi antara warna kulit di wajah aku sama warna kulit di leher aku itu nggak rata, nggak sama. Padahal di area leher aku ini nggak terlalu hitam, memang nggak hitam, maksudnya nggak gelap, putih cerah. Jadi sebenarnya harus sewarna sama kulit wajahku, tapi itu beda. Itu ciri-ciri krim yang kita pakai mengandung steroid atau mengandung merkuri. Jadi tampak jelas perbedaan warna kulit muka, wajah sama leher. Dan yang ketiga itu ada bulu-bulu halus yang bakalan kelihatan di area wajah. Itu kelihatan banget. Aku jadi banyak bulu-bulu halus. Memang sih di wajah itu pasti ada katanya bulu halus, tapi itu nggak wajar. Jadi yang pertama itu penipisan kulit, kedua bedanya, maksudnya tetap berbeda warna kulit, warna wajah sama leher itu pasti kelihatan belang gitu. Yang ketiga timbulnya bulu-bulu halus, dan itu yang aku alami dan yang itu yang aku rasakan, dan itu yang aku lihat di kulit wajahku setelah memakai krim itu selama 8 bulan. Sedih. Jadi setelah aku stop, mukaku jadi pertama gini, dia tuh kayak ada beruntusan kecil, makin kelamaan jadi jerawatnya makin parah. Aku breakout gitu, keluar semuanya, keluar masalah-masalah yang selama ini mungkin dipendam, maksudnya selama ini dia tertahan karena krim itu. Jadi keluar di sini gigi dan semuanya rata keluarnya. Jadi aku liatin fotonya, ini foto aku, mukaku jerawatan parah. Ini fotonya. Parah banget kan, parah sekali, bikin aku jadi stres. Tambahlah jerawatnya karena bikin aku jadi stres. Aku jadi stres, jadinya bertambah jerawatnya. Kan panen jadinya guys. Jadi salahnya aku saat itu stop dengan krimnya itu, langsung stop. Sebenarnya nggak boleh gitu, maksudnya kalau aku mau berhenti atau stop dari krimnya itu, seharusnya aku gini, aku hanya berbagi pengalaman. Kalau teman-teman mau berhenti dari krim dokternya itu, seandainya dalam 1 minggu setiap hari teman-teman pakai krim dokternya, jadi kalau mau stop di selang-seling, ngerti nggak? Misalnya hari Senin Selasa pakai krim dokternya, Rabunya nggak usah, Kamis Jumat pakai krim dokternya, Sabtunya nggak usah. Seandainya di kulit wajah aman-aman aja, nggak ada masalah, tidak menimbulkan efek apapun, coba lagi Senin pakai, Selasa nggak usah, gitu kan? Coba Rabu nggak usah, Kamis pakai, gitu. Harus di balance, harus diseimbangkan. Maksudnya jangan langsung stop seperti aku, jadinya breakout, jadinya parah, dia timbul langsung radang, marah, dan dia timbulnya itu ya dari beruntusan merah-merah, akhirnya jadi seperti, ada yang seperti jerawatnya dari beruntusan, ada yang merah-merah tidak ada seperti nanah atau matanya gitu, ngerti nggak? Terus ada yang seperti jerawat batu, parah sekali. Saat itu aku stres sekali, sedih parah banget. Soalnya aku sebelumnya nggak pernah jerawatan separah itu. Sebelumnya pernah jerawatan tapi tidak separah itu juga karena hormon. Sebelumnya karena hormon, dan sekarang karena krim dokter, karena krim yang aku salah pakai. Padahal ini sekali lagi aku bilang, ini klinik kecantikan yang di kota aku itu cukup terkenal dan ada dokternya. Ya dia bilang sih dokter kulit,
dokter kecantikan. Cuman aku nggak tanya pasti sih, aku nggak tanya langsung ini krimnya mengandung apa, karena setiap aku mau beli krimnya itu setelah konsultasi, aku beli krimnya itu tidak ada resep tapi udah langsung dikasih krim gitu. Krimnya aku saat itu aku pakai seperti biasa, seperti skincare gitu. Pagi itu ada krimnya, ada toner, ada krim siang, krim malam, ada obat total jerawatnya, juga ada krim mencerahkan. Saya itu aku pakai krim siang, toner, facial wash, sama untuk mencerahkan. Karena setelah jerawatnya hilang, bekas-bekas jerawatnya sangat-sangat memudar, tampak kelihatan banget perubahannya. Kulit wajah aku tuh jadi kusam. Jadi aku bilang, dok, ini jerawatnya udah lumayan, tapi kulitku tuh jadi kusam gitu. Padahal sebelumnya warna kulit aku tuh nggak gelap, terus kok sekarang jadi kusam gelap. Oh iya, dia bilang, makanya krimnya harus ganti, pakai krim mencerahkan. Ya udah, aku beli, memang cerah, glowing. Tapi lama-lama aku curiga, maksudnya aku nggak bilang krim ini berbahaya, pasti berbahaya. Aku hanya curiga karena ciri-ciri krim yang mengandung steroid atau mengandung merkuri itu ya tadi ada tiga ciri-cirinya. Bikin kulit menjadi tipis, warna kulit tidak rata, dan banyak timbul bulu-bulu halus. Dan itu yang aku rasakan, dan itu yang aku lihat di wajah aku. Jadi aku mencurigai krim ini, aku cari tahu lagi, dan sekarang aku ceritain akte story aku jerawatan parah karena berhenti dari krim dokter. Dan aku salahnya berhenti, langsung berhenti, nggak boleh seperti itu sebenarnya. Dan setelah aku berhenti itu, aku benar-benar istirahatkan mukaku, kulit wajahku, tapi dengan kesedihan. Ini udah sangat membaik menurut aku, udah sangat lumayan membaik. Ini sebelumnya ini parah, ini mateng, jerawatnya mateng, terus merah-merah, ada yang jerawat seperti jerawat batu, itu mengerikan, gengs. Ini udah termasuk alhamdulillah lumayan banget menurut aku. Ini sebelumnya kalau aku pakai foundation juga nggak menutupi, jangankan 100%, 50% juga tidak menutupi. Apalagi ada benjolan-benjolan. Soalnya kalau bekas jerawat kita masih bisa tutupi pakai foundation ya, gengs. Tapi kalau ada jerawat yang matang atau jerawat yang sedang radang, itu nggak bisa ditutupin pakai foundation. Jadi aku harus terima pakai bedak, maksudnya pakai foundation apapun tetap dia kelihatan sedikan. Tapi alhamdulillah sekarang udah membaik, sangat membaik. Ini menurut aku sangat membaik. Hanya bekas-bekas jerawatnya alhamdulillah ini ada satu, ini karena hormon, tapi yang lainnya hanya bekas jerawatnya. Aku sedang berusaha, sedang berjuang untuk menghilangkan bekas jerawatnya. Dan setelah itu aku stop, maksudnya aku istirahatkan kulit wajahku. Aku hanya cuci muka pakai facial wash gitu. Setelah itu aku nggak pakai krim apapun. Seharusnya aku pakai ya, aku harus cari tahu. Cuman aku tuh merasa udah sedih banget lihat kulit wajah aku tuh udah parah sekali. Jadi aku bener-bener mau istirahatkan. Aku cuma pakai bukan krim, maksudnya masker alami. Misalnya aku bikin sendiri gitu. Aku lihat review teman-teman yang dari bubuk kunyit lah, apalagi ya, tepung beras lah, aku coba gitu ya. Saat itu jerawatnya tidak makin parah, tidak, hanya dia stay, maksudnya dia nggak ngempes tapi tidak membanyak, dia tetap ya gitu aja, tidak mengempes. Mungkin ada beberapa yang mengempes karena usaha aku kan aku kasih madu seperti itu. Cuci muka nggak terlalu sering sih, normal aja 1 hari 2 kali, cuman sering dan kebetulan nggak kemana-mana juga, jadi kulit nggak kena debu. Di rumah aja tetap ada sih kotoran, cuman kan nggak terlalu parah. Jadi jerawatnya ada beberapa yang mungkin membaik tapi nggak banyak, tapi tidak memperkeruh, tidak memperbanyak. Maksudnya gini,
jerawat aku tuh nggak makin banyak, nggak jadi tambah banyak, tapi ada beberapa satu dua itu yang membaik ya, lumayan lah ya, karena aku benar-benar istirahatkan kulit aku dari make up. Aku benar-benar nggak ada make up, aku sampai nggak bikin video berapa bulan, aku stop banget. Akhirnya aku memberanikan diri mau pakai produk, maksudnya produk drugstore, produk-produk yang, tapi aku bingung mau pakai apa. Jadi hampir 2 bulan atau 3 bulan gitu aku stop dari setelah aku stop dari aku istirahatkan kulit muka. Jadi aku hanya pakai masker yang alami, maksudnya yang normal-normal aja, sebelum aku temukan produk drugstore atau toner, serum, pelembab, sunscreen atau apapun itu yang cocok di kulit aku sambil aku cari-cari tahu dari YouTube untuk YouTube, sampai akhirnya aku udah menemukan skincare yang bikin jerawat aku tuh benar-benar membaik. Tapi setelah 2 atau 3 bulan aku istirahatkan, aku memberanikan diri pakai skincare yang menurut aku sangat cocok di kulit aku. Oke, untuk cerita krim dokter yang aku curigai berbahaya itu sampai di sini dulu ceritanya. Di video selanjutnya aku bakalan kasih tahu skincare rutin aku yang bikin jerawat aku membaik. Kalau untuk bekas jerawatnya aku sedang usahakan, tapi kalau untuk jerawat-jerawat yang radang, jerawat yang sedang tumbuh itu alhamdulillah tidak ada lagi jerawat-jerawat yang timbul-timbul. Yang kemarin sedang parah itu malah membaik sampai saat ini membaik, alhamdulillah, jangan sampai lagi. Tapi ini hanya aku lagi berusaha menghilangkan bekas-bekas jerawatnya. Dan di video selanjutnya aku bakalan kasih tahu skincare rutin apa, produk-produk apa yang cocok sedang aku pakai saat ini. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Semoga videonya sangat bermanfaat buat teman-teman yang lagi mengalami jerawat yang parah. Aku tahu rasanya seperti apa, sedih, stres banget, apalagi belum lagi ditanya sama orang sekeliling yang cuma bisa nanya, kok jerawatan tambah parah, kok jerawatan lagi, kok makin banyak jerawatannya. Aduh, please, buat yang suka yang gitu stop deh. Pertanyaan kamu itu nggak penting. Karena apa? Kita juga nggak mau mukanya jerawatan kayak gini gitu, tapi ya alhamdulillah kita masih sanggup untuk memperbaiki muka kita. Jadi tugasmu yang julid memperbaiki hatimu yang busuk atau moncongmu itu yang busuk, yang cuma bisa nanya yang nggak penting, yang bikin kita males banget jawabnya. Daripada berlama-lama, nanti aku di video selanjutnya aku kasih tahu skincare rutin aku apa aja. Oke, terima kasih udah nonton video aku, semoga bermanfaat, semoga teman-teman sehat semuanya. Jangan lupa pakai masker, jaga kebersihan, jaga jarak, tetap jaga kesehatan semuanya dalam ya, walaupun new normal seperti ini tetap jaga kesehatan. Kalau kemana-mana pakai masker, kalau nggak ada hal penting di luar ya di rumah aja. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya.